Selamat datang di Grand Design Himpunan Mahasiswa Pendidikan Multimedia Kabinet Baracita tahun 2021. Program kerja pertama datang dari Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Pendidikan Multimedia. Yang pertama adalah Loka Karya. Loka Karya merupakan kegiatan penyampaian program kerja tahunan kepada Prodi sebagai pihak lembaga dan juga mahasiswa pendidikan multimedia. Loka Karya ini telah terlaksana pada tanggal 16 Maret 2021. Program kerja yang selanjutnya adalah Sekolah Organisasi. Sekolah Organisasi ini merupakan kegiatan pembekalan kepada bakal calon pengurus Himapedia yang berupa pemaparan dan perkenalan tugas pokok dan fungsi departemen-departemen di Himapedia. Sekolah Organisasi juga telah terlaksana di tanggal 8 sampai dengan 10 Februari 2021. Yang ketiga ialah Rapat Rutin Pengurus. Rapat rutin pengurus ini merupakan kegiatan pertemuan rutin yang dilaksanakan 1 bulan sekali dalam rangka mengevaluasi kinerja dan produktivitas seluruh pengurus Badan Eksekutif Himapedia. Kemudian setelah Loka Karya, Sekolah Organisasi dan Rapat Rutin Pengurus, terdapat Forum Komunikasi Keliling. Forum Komunikasi Keliling atau FKK ini merupakan kegiatan yang bersifat rutin dan bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif dari setiap departemen dengan cara mengadakan pertemuan intens per departemen. Yang terakhir adalah Pediafest. Pediafest ini merupakan kegiatan festival yang berisi perlombaan dan seminar kemultimediaan yang bertujuan untuk mendongkrak popularitas dan eksistensi pendidikan multimedia. Selanjutnya ada program kerja dari Sekretaris Kabinet. Yang pertama yaitu Forum Sekretaris Organisasi atau FSO Himapedia. FSO ini merupakan forum sekretaris yang bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan arahan tentang kesekretariatan Himapedia. Lalu ada Pengelolaan Administrasi. Ini merupakan kegiatan mengelola administrasi, baik surat maupun proposal yang berhubungan dengan kegiatan dalam kepengurusan Badan Eksekutif Himapedia, serta mengelola data pengurus Badan Eksekutif Himapedia. Kemudian ada penghargaan pengurus dengan cara memberikan penghargaan berupa sertifikat di akhir periode jabatan kepada pengurus Himapedia. Program kerja selanjutnya adalah pengelolaan inventaris. Pengelolaan inventaris ini merupakan kegiatan mengelola dan merawat barang inventaris milik Badan Eksekutif Himapedia. Selanjutnya ada pengelolaan rapat dan kegiatan. Tujuan dari kegiatan ini ialah mengatur jadwal serta pelaksanaan rapat dan kegiatan yang berlangsung di Badan Eksekutif Himapedia. Program kerja terakhir dari Sekretaris Kabinet ini adalah pengelolaan jadwal piket. Kegiatan ini merupakan penjadwalan piket sekre sekaligus perawatan barang inventaris milik Himapedia. Program kerja selanjutnya adalah dari Bendahara Kabinet. Yang pertama ada FBD atau Forum Bendahara Departemen. FBD ini merupakan kegiatan pertemuan dengan bendahara departemen untuk mensosialisasikan dan memberikan pembekalan terkait SOP keuangan Himapedia. FBD telah terlaksana pada 16 Maret 2021. Yang kedua adalah pembuatan RAPBO. Kegiatan ini bertujuan untuk membuat rancangan pendapatan dan pengeluaran belanja organisasi selama 1 periode. Lalu yang terakhir adalah pengelolaan administrasi keuangan. Kegiatan ini meliputi penerimaan, pengeluaran, serta pencatatan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan keuangan. Lalu ada program kerja dari Departemen Pendidikan dan Agama. Yang pertama ada Reminder. Reminder merupakan kegiatan menyebarkan informasi singkat baik ayat suci, kata mutiara, atau motivasi berkaitan dengan pendidikan dan keagamaan yang disebarkan melalui media sosial. Selanjutnya ada Silaturahmi. Kegiatan ini merupakan kegiatan keagamaan dengan penyampaian ceramah oleh pemateri pada bulan Ramadan. Lalu ada seminar atau workshop. Ini merupakan kegiatan berbagi ilmu dalam bidang multimedia yang dilaksanakan dengan terbuka dan diisi oleh pemateri ahli dalam bidang multimedia. Kemudian ada program kerja Pedia Learning Solution atau yang kita kenal sebagai PLS. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mempersiapkan mahasiswa pendidikan multimedia dalam menghadapi UTS maupun UAS. Program kerja yang terakhir dari departemen ini yaitu Ramadan Berbagi. Kegiatan berbagi takjil atau makanan pada bulan Ramadan kepada pekerja jalanan dan masyarakat kurang mampu. Setelah Departemen Pendidikan dan Keagamaan, kini kita berlanjut ke Departemen PSDO. Program kerja yang pertama adalah monitoring dan evaluasi atau biasa disingkat MONEV. Kegiatan ini merupakan pengamatan dan pengukuran kualitas kinerja anggota pengurus Badan Eksekutif Himapedia. Selanjutnya terdapat program kerja studi banding.
Kegiatan ini merupakan sarana pertukaran informasi dengan organisasi mahasiswa lain untuk pengembangan pola pikir, daya nalar, dan kreativitas mahasiswa. Yang ketiga ialah upgrading. Upgrading ini merupakan kegiatan intra-pengurus yang dilakukan guna meningkatkan kualitas, kemampuan, dan pengetahuan mengenai organisasi. Lalu terdapat program kerja malam keakraban atau makrab. Makrab atau malam keakraban ini merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan solidaritas dan kebersamaan anggota pengurus Himapedia. Kemudian terdapat program kerja One Day with Hima atau biasa kita sebut ODWH. Kegiatan ini merupakan bagian dari alur kaderisasi sekaligus sebagai pengenalan mengenai program studi pilihan mahasiswa baru. Yang terakhir ialah program kerja Masa Bimbingan Pendidikan Multimedia atau MBPM dan inaugurasi. Masa bimbingan atau MABIM ini tergolong ke dalam kaderisasi mahasiswa baru. MBPM ini merupakan wahana kegiatan perkenalan awal antar sesama mahasiswa baru. Sedangkan inaugurasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meresmikan kelulusan mahasiswa baru pendidikan multimedia setelah mengikuti masa bimbingan atau MABIM. Lanjut ke program kerja dari Departemen Minat dan Bakat. Program kerja pertama ada Komapedia atau Komunitas Mahasiswa Pendidikan Multimedia. Komunitas ini mewadahi, memfasilitasi, serta membantu untuk melegalkan komunitas minat dan bakat mahasiswa pendidikan multimedia pada bidang multimedia maupun umum. Lalu yang kedua ada Pemikat atau Pelatihan Minat dan Bakat. Pelatihan ini diadakan untuk melatih, mengembangkan, serta mengasah kemampuan minat dan bakat mahasiswa pendidikan multimedia melalui workshop atau seminar. Selanjutnya ada Testion atau Contest and Distribution. Kegiatan ini bertujuan untuk menyalurkan minat dan bakat serta menginformasikan lomba-lomba yang berlangsung kepada mahasiswa pendidikan multimedia melalui kalenderisasi lomba. Yang terakhir adalah Pedia's Got Talent. Acara pertunjukan ini bertujuan untuk menyalurkan minat dan bakat mahasiswa pendidikan multimedia di acara inaugurasi mahasiswa pendidikan multimedia. Kemudian ada program kerja dari Departemen Advokasi dan Pengabdian. Yang pertama ada Sambut Maba. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait penerimaan mahasiswa baru atau PMB kepada mahasiswa baru pendidikan multimedia. Lanjut ke program kerja selanjutnya adalah Pelayanan Mahasiswa. Pelayanan mahasiswa ini merupakan pusat untuk pelayanan dan informasi akademik, finansial, dan kemahasiswaan. Lalu ada Lamen Box. Lamen Box ini merupakan suatu wadah untuk mahasiswa sharing mengenai keluhan UKT, perkuliahan, maupun non-akademik secara personal. Selanjutnya ada program kerja beasiswa. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan informasi seputar beasiswa untuk mahasiswa. Kemudian ada program kerja donasi Taman Sari. Ini merupakan kegiatan kunjungan ke daerah tersebut yang terkena gusuran dan memberikan bantuan pangan. Program kerja ini dijalankan bersama BEM UPI Cibiru dan sudah terlaksana pada 13 Maret 2021. Lalu ada program kerja Pedia Peduli. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak dalam bidang kesehatan, mengadakan galang dana untuk keperluan kondisional seperti korban bencana atau musibah mahasiswa. Program kerja selanjutnya adalah Ekspedisi Biru. Ini merupakan kegiatan pengabdian ke masyarakat yang berkolaborasi dengan BEM UPI Cibiru. Lanjut ke program selanjutnya ialah Peringatan Hari atau Isu Penting. Kegiatan ini dilakukan dengan menginformasikan peringatan hari atau isu penting. Lalu ada Ngobrol Perkara Isu. Kegiatan ini merupakan diskusi yang dilakukan bersama mahasiswa pendidikan multimedia terkait isu hangat. Program kerja terakhir dari departemen ini adalah Literasi Strategi. Kegiatan ini untuk meningkatkan literasi mahasiswa pendidikan multimedia dengan menanamkan sikap kritis dalam membahas literatur dengan bedah film, buku, dan membuat karya tulis. Selanjutnya ada program kerja dari Departemen Media dan Informasi. Program kerja yang pertama dari departemen ini yaitu Pedia Connection. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin koneksi dan identitas dari himpunan untuk himpunan itu sendiri, seperti majalah, mading, dan himariwine untuk identitas Himapedia. Program kerja yang kedua adalah Pedia Berbagi. Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan sebuah konten, ilmu, maupun informasi di sosial media untuk dipublish ke khalayak umum secara luas dan menyeluruh. Program kerja yang terakhir dari Departemen Medinfo adalah Pedia Bereksistensi. Sama halnya dengan Pedia Berbagi,
Namun, media bereksistensi bisa secara fleksibel menyebarkan suatu konten, ilmu, maupun informasi yang bertujuan untuk mempromosikan pendidikan multimedia agar eksis di masyarakat. Program kerja terakhir datang dari Departemen Kewirausahaan. Program kerja yang pertama adalah Pedia Merchandise. Pedia Merchandise ini bertujuan untuk memperkenalkan official brand dan merchandise khas dari Himapedia dengan cara memasarkan dan menjualnya sehingga keuntungan yang didapatkan bisa membantu keuangan Himapedia. Yang kedua ada Jasapedia. Ini merupakan wadah untuk mahasiswa pendidikan multimedia yang memiliki kemampuan di bidang multimedia untuk melatih skill dan mengisi keuangan Himapedia. Program kerja yang terakhir dari departemen ini adalah Good Consignment. Ini merupakan kegiatan ekonomi dengan menawarkan jasa pembelian barang dan memperoleh profit dari barang titipan, serta mengembangkan usaha yang dimiliki mahasiswa pendidikan multimedia. Setelah pemaparan program kerja dari Badan Eksekutif Himapedia, selanjutnya ada pemaparan program kerja dari Dewan Perwakilan Himapedia. Program kerja yang pertama datang dari Ketua dan Wakil Ketua. Program ini bernama Safari Legislatif. Kegiatan ini merupakan kegiatan studi banding antar lembaga legislatif. Selanjutnya ialah program kerja Legislative Fair. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi kelegislatifan dengan tujuan lahirnya calon-calon legislator muda sebagai upaya regenerasi serta meningkatkan pemahaman mengenai kelegislatifan kepada mahasiswa sebagai bentuk lembaga legislatif yang edukatif. Program kerja selanjutnya datang dari Badan Legislatif. Program ini bernama Program Legislatif. Kegiatan ini merupakan kegiatan penentuan, pengkajian, dan penetapan peraturan Himapedia di luar garis besar haluan kerja atau GBHK, mekanisme kerja organisasi atau MKO, juga anggaran dasar atau anggaran rumah tangga atau AD/ART. Program kerja selanjutnya ialah Musyawarah Mahasiswa atau MUMAS. Musyawarah Mahasiswa merupakan kegiatan yang dipegang oleh Badan Legislatif. Kegiatan ini dilaksanakan di akhir periode. Setelah pemaparan program kerja dari Badan Legislatif, kini kita beralih ke Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT. Di BURT ini terdapat Deputi Publikasi dan Komunikasi yang bertujuan untuk membantu kinerja BURT dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Program kerja yang pertama ialah Portal Aspirasi, menampung aspirasi mahasiswa melalui media yang dimiliki oleh Himapedia. Program yang kedua ialah Belusukan BURT atau Bubur. Ini merupakan kegiatan rutin antara Badan Urusan Rumah Tangga dengan departemen-departemen di Badan Eksekutif. Tujuannya untuk mengetahui kendala yang ada di setiap departemen dan juga penilaian departemen terhadap kepengawasan DP Himapedia. Yang ketiga ialah Lembar Kinerja. Lembar kinerja ini merupakan penilaian yang diberikan mahasiswa pendidikan multimedia mengenai kepengurusan Himapedia. Program kerja yang terakhir adalah Papajar dan Upgrading. Kegiatan ini merupakan kegiatan internal DP Himapedia untuk mempererat tali silaturahmi. Program kerja selanjutnya datang dari komisi-komisi di Dewan Perwakilan. Perlu diingatkan tugas dari setiap komisi ini sama, yang membedakan ialah departemen yang diawasinya. Komisi 1 mengawasi sekretaris dan bendahara, Komisi 2 mengawasi Departemen PSDO, Pendidikan Keagamaan, juga Advokasi dan Pengabdian. Dan Komisi 3 mengawasi Departemen Minat dan Bakat, Media dan Informasi, dan Kewirausahaan. Program kerja yang pertama ialah penyusunan sidang standar mekanisme pengawasan atau SMP dan standar mekanisme koordinasi atau SMK, juga instrumen kepengawasan. Kegiatan ini merupakan penyusunan dan penetapan mengenai standar mekanisme kepengawasan, standar mekanisme koordinasi, dan instrumen kepengawasan. Program yang kedua ialah rapat dengar. Kegiatan ini merupakan pertemuan antara komisi dan departemen yang diawasi dengan harapan bisa menjaga koordinasi mengenai program kerja yang dilaksanakan. Program yang ketiga adalah penyusunan laporan. Kegiatan ini merupakan penyusunan dan pelaporan kegiatan dalam waktu-waktu tertentu, yakni triwulan.